Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sasaran birokrasi reformasi revolusi mental, memastikan berjalannya reformasi birokrasi dengan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Indikator 8 area perubahan reformasi birokrasi. Pertama, manajemen perubahan. Kedua, tata laksana. Ketiga, sumber daya manusia. Keempat, akuntabilitas. Kelima, pengawasan. Keenam, pelayanan publik. Ketujuh, kelembagaan. Kedelapan, peraturan. Mental aparatur dan manajemen perubahan. Indikator pertama, pembentukan tim manajemen perubahan. Kedua, dokumen rencana kerja pembangunan Z atau roadmap RB. Ketiga, pemantauan dan evaluasi pembangunan RB. Keempat, perubahan pola pikir dan budaya. Kegiatan RB yang telah dilaksanakan pada Jamdatun. Pertama, telah dibuat tim RB dan telah melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja tim RB. Kedua, telah terdapat sosialisasi atau internalisasi roadmap atau rencana kerja RB unit kerja. Ketiga, pemantauan dan evaluasi secara bertahap telah dilakukan oleh tim RB. Keempat, RB yang dilaksanakan Jamdatun dipimpin oleh Jamdatun dengan menggerakkan setiap jajaran eselon di bawahnya untuk melakukan perubahan. Tata laksana. Indikator pertama, e-government. Kedua, proses bisnis dan prosedur operasional tetap atau SOP. Ketiga, keterbukaan informasi publik. Keempat, kualitas pengelolaan arsip. Pelaksanaan oleh Jamdatun. Pertama, telah dibuat e-PTSP dan e-PUP sebagai bentuk modernisasi bisnis proses pelaksanaan tugas Datun. Kedua, menyusun rencana kerja pembangunan Z. Ketiga, telah dilakukan penggunaan website dan media sosial dalam menyampaikan informasi pelaksanaan tugas Datun. Keempat, pengarsipan secara tertib telah dilaksanakan oleh Jamdatun, baik secara manual maupun menggunakan sarana IT. Sumber daya manusia aparatur. Indikator pertama, penetapan kinerja individu. Kedua, promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Ketiga, penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. Keempat, meningkatnya efektivitas manajemen SDM. Kelima, meningkatnya profesionalisme SDM. Kegiatan RB yang telah dilaksanakan pada Jamdatun. Pertama, pengisian dokumen SKP oleh seluruh pegawai. Kedua, Jamdatun dapat memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan promosi jabatan berdasarkan pada kecakapan personil dalam melaksanakan tugas. Ketiga, pelaksanaan apel rutin setiap Senin pagi maupun apel gabungan setiap Senin awal bulan. Akuntabilitas. Indikator pertama, keterlibatan pimpinan. Kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja. Kegiatan RB yang telah dilaksanakan pada Jamdatun. Pertama, telah dibuat rencana kerja IKU, perjanjian kinerja untuk eselon 1 sampai dengan 2 dan SKP untuk eselon 3 sampai dengan staf tata usaha. Termasuk kegiatan evaluasi monitoring atas capaian atau realisasi perjanjian kinerja dan SKP tersebut. Kedua, telah disusun laporan kinerja per triwulan. Pengawasan. Indikator pertama, gratifikasi. Kedua, penerapan SPIP. Ketiga, pengaduan masyarakat. Keempat, whistleblowing system. Kelima, penanganan benturan kepentingan. Keenam, pembangunan zona integritas. Ketujuh, aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Kegiatan RB yang telah dilaksanakan pada Jamdatun. Pertama, dalam setiap rapat staf Jamdatun selalu menghimbau agar jajaran Datun tidak menerima segala bentuk gratifikasi dan menekankan no fee dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.
Kedua, Jamdatun telah melaksanakan SPIP. Ketiga, dalam setiap tampilan banner maupun TV informasi di gedung Datun terdapat pencantuman nomor telepon dan sosial media yang dapat digunakan sebagai sarana informasi maupun pengaduan masyarakat. Keempat, Jamdatun mengikuti penyusunan perja terkait whistleblowing system dan benturan kepentingan. Kelima, Jamdatun telah melaksanakan rangkaian kegiatan pembentukan ZI WBK atau WBBM, dan pada tanggal 10 Desember 2019, Jamdatun memperoleh penghargaan WBK. Pelayanan publik, indikator area perubahan. Pertama, standar pelayanan. Kedua, budaya pelayanan prima. Ketiga, pengelolaan pengaduan. Keempat, penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Kelima, pemanfaatan teknologi informasi. Pelaksanaan pada Jamdatun. Pertama, pengaturan pelaksanaan fungsi Datun sesuai dengan SOP bidang Datun. Tersedia sarana publik berupa ruang pelayanan hukum, jalur khusus disabilitas, dan PTSP. Kedua, penerimaan JPN terhadap masyarakat yang meminta pelayanan hukum dan pelayanan EPTSP. Ketiga, responsif terhadap pengaduan yang disampaikan baik langsung maupun tidak langsung. Keempat, penggunaan email untuk pelaksanaan tugas dan media sosial untuk sarana publikasi pelaksanaan tugas. Organisasi atau kelembagaan. Indikator. Pertama, evaluasi kelembagaan. Kedua, penataan kelembagaan hasil evaluasi. Kegiatan RB yang telah dilaksanakan pada Jamdatun. Pertama, struktur organisasi Datun berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor BER Strip 009-A-JA-01-2011 tanggal 24 Januari 2011 telah dicabut dan diganti dengan struktur organisasi Datun berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor BER Strip 006-A-JA-007-2017 tanggal 17 Juli 2017 karena terdapat fungsi yang belum terwakili dalam struktur organisasi yang lama. Peraturan perundang-undangan. Indikator. Pertama, harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kedua, sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan. Kegiatan RB yang telah dilaksanakan pada Jamdatun. Pertama, Jamdatun telah membentuk tim Proksun Perja dengan menerbitkan surat perintah nomor Print Strip 447-GS-1-10-2020 tanggal 20 Oktober 2020 untuk perencanaan, penyiapan bahan data, dan penyusunan program Jamdatun dalam Peraturan Kejaksaan atau Proksun Perja tahun 2020. Kedua, melaksanakan hasil pelaksanaan kegiatan Proksun Perja kepada Jamdatun dalam waktu 1 bulan